guru penggerak. Saya Cornelia C. Aselan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Banat, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi. Ada 3 langkah restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akhirnya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Nah, dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Kasus pertama, sudah lewat 3 hari dari batas waktu pengumpulan tugas, Cindy belum juga mengumpulkan tugasnya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Cindy. Silakan duduk. Ya, Ibu. Cindy, apa kabar? Sehat, Ibu. Baik, apa Cindy tahu mengapa Ibu memanggil Cindy pagi ini? Ya Ibu, sebenarnya tugasnya belum saya kumpulkan Ibu. Saya minta maaf Ibu. Betul sekali. Jadi dari hasil rekapannya Ibu, semua teman-teman sudah mengumpulkan tugas kecuali Cindy. Ya Ibu. Padahal sudah lewat 3 hari ya dari batas waktu pengumpulan tugas yang sudah kita sepakati bersama. Ya Ibu. Makanya pagi ini Ibu memanggil Cindy untuk kita bisa selesaikan karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya Ibu. Nah, Cindy terlambat mengumpulkan tugas pasti punya alasan. Ya Ibu. Boleh Ibu tahu alasannya? Sebenarnya materi sudah saya siapkan Ibu, tapi videonya belum saya buatkan karena saya tidak punya HP Ibu. Oh, itu ya alasannya. Ya Ibu. Wajarlah kalau tugasnya belum bisa dikumpulkan. Kalau Ibu jadi seperti Cindy, pasti Ibu juga terlambat mengumpulkan tugasnya. Ya Ibu. Baiklah Cindy, jadi terlambat mengumpulkan tugas itu bisa dilakukan oleh semua orang karena berbagai alasan. Jadi kita harus tetap berusaha agar kita jangan sering terlambat untuk mengumpulkan tugas. Ya Ibu. Nah, kira-kira menurut Cindy ada ide tidak untuk menyelesaikan masalah ini? Apa saya minta kenal untuk buat videonya di sekolah saja Bu. Saat kegiatan persiapan ibadah, saya kan tidak bertugas Ibu. Jadi baik bisa saya pakai waktu itu Ibu. Itu ide yang bagus. Jadi meminta bantuan teman itu adalah hal yang baik. Ya Ibu. Kita sebagai waktu usia kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada waktu tertentu kita butuh orang lain untuk membantu kita. Ya Ibu. Nah, Cindy masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Ingat Ibu. Kira-kira keyakinan mana yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu Ibu. Iya, betul sekali, disiplin dan menghargai waktu. Kapan Cindy bisa buat videonya untuk dikumpulkan? Sebentar saya sampaikan dulu kepada teman-teman Ibu. Ada Ega, Lesti, atau Kita, ada Nes, pas media sampai pesan ibadah, saya bisa membuat videonya Ibu. Baiklah, kalau begitu
Kalau boleh tahu, ceritanya Cindy juga mau jadi murid yang bagaimana? Kedepannya saya ingin lebih menghargai waktu, menghargai diri saya dan menghargai ibu guru agar mengumpulkan tugasnya tepat waktu ibu. Baiklah Cindy, kalau begitu kita sudah menemukan solusinya ya. Ibu yakin ke depan Cindy akan lebih bijak lagi dalam mengatur waktu sehingga tidak terlambat lagi untuk mengumpulkan tugas. Baik ibu, terima kasih ibu. Baiklah, sekarang Cindy sudah bisa kembali ke kelas. Ya ibu. Selamat pagi ibu. Lanjut, Kasus Cindy. kedua, Yanto asik menggambar sendiri saat teman-temannya aktif dalam diskusi kelompok. Selamat siang Ibu. Selamat siang Yanto. Ya, mari duduk Yanto. Ada apa Ibu menurut saya? Begini Yanto, jadi sudah 2 kali pertemuan. Jadi perhatikan saat diskusi kelompok teman-teman Yanto sibuk atau aktif. Yanto malah sibuk menggambar sendiri, betul. Terus kemarin itu cerita dengan bapak ibu yang lain, mereka juga mengatakan hal yang sama. Ya, ibu panggil Yanto kali. Iya Ibu, saya minta maaf. Ya sudah. Menurut Yanto, aktif menggambar atau sibuk menggambar sendiri saat teman-teman lain diskusi itu kesalahan atau bukan? Kesalahan Ibu. Ya, jadi berbuat salah itu tidak apa. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, yang ingin tahu Yanto melakukan itu pasti punya alasan ya. Ya Ibu, Bisa cerita? bisa Ibu. Begini Ibu, saya selalu tanya oleh Bapak terkait cita-cita saya. Kata Bapak, biar Bapak bisa mempersiapkan dana pendidikan buat saya mulai sekarang. Jadi saya ingin menjadi perawat, tapi Bapak maunya saya menjadi guru. Jujur, saya merasa kecewa, Ibu, tapi saya tidak bisa berani bicara karena saya takut Bapak marah. Makanya saya kira saya sangat terganggu Ibu. Saya mulai berpikir buat apa saya belajar di sekolah kalau waktunya saya tidak bisa menjadi apa yang saya mau dan saya cita-citakan. Nah, mulia sekali ya cita-citanya Yanto. Dulu ibu juga pernah bercita-cita menjadi perawat. Tapi saat mendaftar, ternyata tinggi ibu itu tidak memenuhi syarat. Makanya ibu menjadi guru sekarang. Nah, masalah seperti yang Yanto alami itu tidak saja Yanto sendiri yang alami, banyak anak-anak juga mengalami masalah seperti itu. Nah, orang tua itu pasti selalu memikirkan yang terbaik. Tidak pernah ada orang tua yang berpikir untuk merencanakan kegagalan. Orang tua itu pasti selalu berpikir untuk keberhasilan, untuk kesuksesan anak. Nah, sekarang apa yang kok mau memperbaiki kesalahan ini? Mau Ibu. Iya. Nah, kalau Yanto mau, ibu mau tanya kira-kira Yanto punya alasan, nah bukan Yanto punya solusi. Yanto punya solusi tidak untuk masalah teman-teman diskusi Yanto asal enggak. Saya akan tetap berkomitmen untuk terus belajar di sekolah dengan aktif dalam kegiatan diskusi kelompok tanpa harus berpatokan pada mau jadinya apa saya. Saya akan terus membangun kerjasama dengan teman-teman untuk menyelesaikan setiap tugas kelompok. Jika saya mau menggambar, saya akan melakukan berdasarkan pikiran. Jadi kalau mau menggambar, Yanto akan melakukannya di saat istirahat. Jadi Yanto sudah mengerti waktu yang tepat menggambar ya. Yanto
juga sudah paham betapa pentingnya melakukan kerjasama dengan teman saat diskusi kelompok. Sekarang Ibu mau bertanya terkait sikap Yanto. Masih ingat keyakinan kelas kita ya? Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang menunjukkan perilaku yang baik saat teman-teman berdiskusi? Kerjasama dan saling menghargai. Betul sekali. Nah, apakah keyakinan kelas itu perlu yang dilakukan? Perlu itu. Kira-kira mengapa? Apakah penting? Karena dengan kerjasama saya akan punya kesempatan untuk mengutarakan ide atau pendapat, sekaligus saya dapat melatih diri saya untuk percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dengan kerjasama, maka soal yang sulit bisa ditemukan solusinya dengan mudah. Kalau saya tidak aktif dalam diskusi kelompok, saya juga tidak menghargai teman-teman saya. Mereka pasti terganggu dengan sikap saya, sehingga mereka akan jengkel dan marah karena saya tidak aktif. Ketika saya menghargai orang lain, pasti saya juga dihargai. Saya juga harus menghargai diri saya sendiri dengan belajar. Benar sekali ya. Jadi sekarang Ibu mau ajak kita berpikir kalau keadaannya kita baik. Yanto dengan teman-teman lain ada aktif diskusi, terus ada satu teman Yanto yang dia juga asik sekali menggambar, tidak peduli dengan diskusi kelompok. Kira-kira perasaan Yanto bagaimana? Pasti jengkel lagi Bu. Saya pasti lapor ke guru biar nilainya dikurangi. Masa yang lain sibuk kerja, dia malah enak-enakan menggambar. Jadi seperti itu pasti perasaan teman-teman Yanto asik menggambar. Nah, selanjutnya ke depan ini Yanto mau jadi murid yang bagaimana? Mulai sekarang saya ingin fokus belajar dengan selalu bersama dengan teman-teman dalam diskusi kelompok maupun di kegiatan-kegiatan lainnya. Saya juga ingin dihargai orang lain. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah temukan solusinya ya. Ke depan Ibu yakin Yanto akan menjadi pribadi yang sukses dan berhasil. Terima kasih Bu. Sudah ya, sekarang Yanto sudah bisa. Selamat siang Bu. Siang. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi pada dua kasus yang sering terjadi di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia.